Kejadian ini terjadi di Glikanera, sebuah kota tak jauh dari ibu kota Yunani Athena pada 11 Mei 2021. Caroline Crouch ditemukan tewas di tempat tidurnya. Anaknya yang bernama Lydia, yang berusia 11 bulan berada di sampingnya, sedang menangis dan mencoba menarik-narik tubuh ibunya. Hal itu yang polisi gambarkan ketika sampai di tempat kejadian. Anjing Caroline yang bernama Roxy juga ditemukan meninggal. Caroline Crouch yang berusia 20 tahun itu tinggal di rumah bersama suaminya, baby anak Nostopoulos 33 tahun, putri mereka Lydia yang berusia 11 bulan, seekor anjing yang bernama Roxy, dan 4 ekor kucing. Caroline Crouch lahir pada 12 Juli 2001. Ia adalah warga negara Inggris dan sekitar usia 8 tahun ia pindah ke Yunani dan tinggal di kota Alonissos, sebuah pulau di Yunani di Laut Aegea. Ayah Caroline adalah mantan eksekutif dari sebuah perusahaan minyak dan gas di Liverpool, sedangkan ibu Caroline, Susan, adalah seorang wanita yang berasal dari Filipina. Menurut kerabat dan teman-teman Caroline, mereka melihat Caroline adalah seorang yang sangat aktif dan sangat ramah. Caroline diketahui sangat suka dengan kegiatan yang berhubungan dengan alam, dan ia pun juga memiliki sabuk hitam dalam olahraga kickboxing. Ketika meninggal diketahui Caroline adalah seorang mahasiswi di suatu universitas di Yunani. Caroline dan Baby telah membina rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun. Bagi kerabat dan teman-teman yang mengenal pasangan ini, mereka selalu melihat keromantisan di antara mereka berdua. Terlihat dalam sosial media masing-masing di mana mereka sangat menyayangi satu sama lain. Kisah cinta mereka pun bak cerita dalam dongeng. Caroline dan Baby bertemu ketika usia Caroline menginjak 15 tahun. Mereka bertemu pada perayaan Candlelight di kota Alonissos, tempat tinggal Caroline. Saat itu Baby yang berusia 28 tahun adalah seorang pilot helikopter komersil. Ibunda Baby adalah salah satu guru yang mengajar di tempat Caroline bersekolah. Disitulah awal-awal kedekatan mereka terjadi. Walaupun umur mereka yang terpaut jauh, namun orang tua Caroline tetap mendukung hubungan pasangan ini. Setelah 17 bulan berpacaran, akhirnya pasangan ini memutuskan untuk menikah ketika usia Caroline menginjak 17 tahun. Tepatnya 3 hari setelah ulang tahun Caroline yang ke-17. Pasangan ini menikah pada tahun 2018 di Portugal saat liburan mengunjungi kota Algarve. Walaupun tidak dihadiri kerabat dan orang-orang terdekat, nampaknya orang tua Caroline yang sangat berpikiran positif tentang hubungan anaknya itu juga mengerti dan menyetujui pernikahan tersebut. Pada awal masa pernikahan mereka, Caroline dan Baby pindah ke Athena. Selanjutnya diketahui bahwa Caroline mengalami keguguran dengan janin yang berusia 3 bulan. Hal itu membuat hubungan Baby dan Caroline cukup sulit, bahkan diketahui mereka sempat ke konsultan pernikahan untuk mencari jalan yang terbaik. Namun tidak lama setelah mengalami keguguran, Caroline akhirnya hamil untuk yang kedua kali dan melahirkan bayi cantik yang diberi nama Lydia. Baby yang saat itu meyakini bahwa para perampok telah pergi menelpon tetangganya dengan kondisi tangan terikat dan mata yang tertutup. Ia berusaha keras menelpon siapapun yang bisa dia hubungi untuk dapat menyambungkannya ke polisi. Tak lama setelah itu polisi pun menyambangi kediaman Baby dan Caroline. Menurut keterangan pihak kepolisian, mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat di rumah pasangan itu. Pertama kali memasuki rumah, polisi melihat Roxy, anjing kesayangan Caroline, sudah meninggal. Baby Lydia menangis dan menarik-narik tubuh ibunya yang sudah tidak bernyawa. Suami Caroline, Baby, dalam posisi tangan diborgol kemudian selotip mengelilingi leher, mulut, dan matanya. Pada saat kejadian, menurut keterangan dari suami Caroline kepada polisi, ketika hari menjelang pagi saat semua orang masih dalam keadaan tidur, tiba-tiba ada 3 orang perampok masuk lewat jendela di basement rumah mereka. Perampok itu kemudian menutup mata Baby dan mengikatnya sebelum menodongkan pistol ke kepala bayinya dan meminta uang. Baby mengatakan bahwa ia memiliki uang tunai sebesar 10.000 euro cash di dalam rumah. Baby pun menunjukkan dan memberikan uang itu kepada para perampok. Namun walaupun sudah kooperatif dengan para perampok, salah satu komplotan perampok itu tiba-tiba mencekik leher Caroline dengan tangannya. Namun Baby tidak bisa menyelamatkan Caroline karena dia dalam posisi tangan yang terikat. Setelah beberapa waktu ia tak lagi mendengar teriakan istrinya yang meminta tolong. Dan tak lama setelah itu ia kehilangan kesadaran. Ketika Baby mulai tersadar, ia mengintip dari celah selotip yang melilit matanya untuk menemukan handphonenya.
Ketika ia menemukannya, ia menggunakan hidungnya untuk menelpon nomor yang ada pada call log terakhir pada handphonenya. Nomor itu tersambung kepada seorang tetangganya. Karena mulut babi yang tertutup selotip, si tetangga pun hanya mendengar suara bergumam yang akhirnya membuat si tetangga mendatangi kediaman babi, lalu membantu babi untuk menelpon kepolisian. Menurut keterangan si tetangga, samar-samar pada waktu kejadian mereka mendengar Roxy menangis. Namun si tetangga berpikir mungkin Roxy sedang berkelahi dengan kucing milik pasangan itu. Polisi mendapati bahwa uang senilai 10.000 euro yang disimpan dalam box monopoli telah hilang. Kemudian perhiasan senilai kurang lebih 20.000 euro juga telah hilang. Babi mengatakan uang yang tersimpan di dalam rumah akan ia gunakan untuk membayar para pekerja yang sedang mengerjakan rumah impian mereka. Babi mengatakan kemungkinan orang-orang yang merampoknya itu tahu bahwa ia menyimpan banyak uang cash di dalam rumah. Walaupun pasangan itu mempunyai kamera CCTV di dalam dan di luar rumah, namun tidak banyak yang bisa didapat dari CCTV itu karena terlihat bahwa kamera tersebut mati ketika kejadian perampokan itu terjadi. Dan kemudian juga diketahui memory card dari kamera CCTV tersebut juga menghilang. Beberapa hari setelah tewasnya Caroline, Baby berbicara kepada wartawan. Ia mengatakan bahwa ia baru mengetahui istrinya telah dibunuh ketika petugas polisi melepaskan selotip yang menutupi matanya. Ia juga mengatakan kepada wartawan bahwa ia memohon kepada para perampok untuk tidak menyakiti anak dan istrinya. Melihat Baby anak Nostopoulos yang berbicara kepada wartawan menunjukkan kesedihan dan dengan berusaha tegar ia menceritakan kejadian naas itu membuat reaksi beragam dari masyarakat. Berita kematian Caroline menggemparkan tak hanya di Yunani, namun juga tempat kelahiran Caroline, Inggris. Polisi Yunani pun memberikan reward 300.000 euro kepada siapapun yang dapat menemukan pembunuh Caroline atau kepada pelaku yang mau menyerahkan diri. 3 hari setelah kematiannya, tubuh Caroline dikirim ke Alonsos. Ia dimakamkan di tempat yang sangat dekat dengan kediaman orang tuanya dan tempatnya tumbuh sewaktu kecil. Caroline cukup banyak dikenal di kota tempat tumbuhnya itu, sehingga hampir semua warga di pulau itu ikut menghadiri pemakaman Caroline. Sampai toko dan tempat umum lainnya tutup karena orang-orang menghadiri pemakaman Caroline. Di satu sisi, polisi terus berusaha keras untuk menemukan pelaku pembunuhan Caroline. Menurut keterangan Baby, ia mendengar logat para pelaku yang sepertinya adalah orang Albania atau orang Georgia. Dalam kurun waktu 6 bulan, perampokan sering terjadi di area tempat tinggal Caroline dan Baby. Tersangka adalah anggota-anggota geng. Namun perampokan yang terjadi tidak pernah berakhir dengan kematian. Karena kesaksian Baby, polisi menyimpulkan bahwa tersangka mempunyai beberapa ciri, yaitu bertubuh kekar, mempunyai tinggi badan sekitar 165 cm, dan juga mempunyai rambut pendek berwarna pirang. Tersangka ini kemungkinan adalah seseorang yang sangat keji dan juga membenci wanita. Polisi juga menginvestigasi seorang perampok yang pernah merampok rumah Baby 3 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, polisi juga menginterogasi seorang anggota geng yang bernama Janus, seorang pria Georgia yang terlihat cocok dengan pelaku yang digambarkan oleh Baby. Apalagi ketika ditangkap polisi, ia sedang menuju perbatasan dengan menggunakan paspor palsu. Polisi dan masyarakat pun nampak yakin bahwa Janus adalah pelakunya. Namun ketika sampel DNA-nya dicocokkan dengan sampel DNA pada kediaman Caroline, tidak ditemukan kecocokan. Namun kecocokan DNA pria ini terdapat pada sebuah rumah yang berjarak sekitar 20 menit dari rumah Caroline dan terbukti berada di rumah lainnya itu 4 hari sebelum kematian Caroline. Baby terlihat sering mengunjungi kantor polisi untuk dimintai keterangan karena kondisi DNA yang tidak terdapat di sudut manapun di dalam rumah itu, polisi mulai mencocokkan kembali kesaksian Baby. Baby selama ini menceritakan bahwa kondisi rumah tangganya sangat baik. Namun ditemukannya diary Caroline memberikan gambaran yang sangat berbeda dari kesaksian Baby. Dalam satu catatan dalam diary-nya, Caroline menuliskan, "I'm 18 years old and I want to try and have a baby. I haven't told babies yet because today we argue and I told him." Kemudian di halaman lainnya, "I fought with baby again. This time it was serious. I hate him. I cursed at him and he broke down the door. All I wanted was for him to ask how I'm when I woke up. I woke up so weak and tired. I'm thinking of leaving. I'm thinking of going to my sister.
I don't know if I can keep going with baby. I love him so much that I can't leave him even though these relationships hurt me. Ketika sedang hamil Lydia, ia juga menuliskan, "Last night we fought with baby because I had meltdown because of my hormones. I yelled at him and hit him and told him, I don't want our baby. I'm not well, I'm very upset. I know he will never hurt my baby. My love for her is stronger than anything in the world." Pada 3 Juli 2020, ketika baby Lydia berusia 1 bulan, Caroline menulis, "Today my little one is a month old. It's also the day I told babies I want to live. I feel awful." Namun kemudian di lembar berikutnya Caroline menulis, "After quite a few tears and quite a lot of shouting, I told him that before I fell pregnant, I had been thinking of leaving him. But then after I became pregnant, and so I stayed with him, so my daughter would not grow up without both of her parents." Membaca diary Caroline, siapapun bisa melihat betapa hubungan rumah tangga itu sangat tidak harmonis, dan pemikiran Caroline yang mempertahankan rumah tangganya demi kebaikan sang anak Lydia. Baby rupanya menjadi suami yang sangat posesif, bahkan ia menginstal aplikasi pelacak pada handphone milik Caroline. Ketika hubungan pasangan ini sedang tidak baik, mereka mencoba menemui konselor pernikahan, Elaine. Si konselor menceritakan versi cerita Caroline bahwa ia merasa sangat takut dengan baby. Ia juga merasa sangat dikekang dalam segala hal. Caroline pun juga mengatakan bahwa ia mencari apartemen untuk mempersiapkan perpisahannya dengan baby. Elaine juga menceritakan gestur Caroline saat itu. Caroline berkali-kali mengecek pintu untuk memastikan bahwa baby tidak sedang di luar untuk menguping pembicaraan mereka. 38 hari setelah kejadian naas itu, orang tua Caroline mengadakan upacara peringatan atas kematian Caroline di kampung halamannya. Di sana juga terlihat hadir suami dari Caroline. Di tengah upacara itu, polisi menghampiri baby dan mengajaknya ke kantor polisi dengan alasan untuk mengidentifikasi tersangka yang telah polisi temukan. Sesampainya di kantor polisi ternyata menginterogasi baby atas kematian Caroline. Disinilah semuanya terbuka. Setelah mencocokkan barang bukti yang ada di tempat kejadian dan kesaksian dari baby, polisi menemukan kejanggalan. Ketika data analisis dari smartwatch milik Caroline dianalisa oleh polisi menemukan bahwa detak jantung yang awalnya normal saat Caroline tertidur tiba-tiba menjadi berdetak kencang selama 6 menit, lalu tiba-tiba terhenti sekitar pukul 4 pagi. Hal ini sangat bertentangan dengan kesaksian baby. Kemudian menurut data pada handphone baby menunjukkan bahwa ia berjalan naik turun tangga rumah itu selama beberapa jam. Hal ini sangat berbeda dengan kesaksiannya yang mengatakan ia sedang terikat dan tidak dapat bergerak. Dan keanehan juga tertunjuk pada kamera CCTV. Menurut kepala detektif yang menangani kasus Caroline, para perampok biasanya akan mengambil seluruh kamera CCTV, tidak hanya memory card yang mereka hancurkan. Selanjutnya, polisi juga menemukan handphone Caroline yang mengirimkan pesan kepada temannya bahwa ia akan meninggalkan baby dan menyewa tempat tinggal untuknya dan Lydia. Itu adalah teks terakhir Caroline sebelum meninggal. Setelah 8 jam interogasi dan dengan bukti dari kepolisian, baby akhirnya mengakui perbuatannya. Dalam sebuah jumpa pers, beginilah timeline yang ditemukan oleh polisi. Sekitar pukul 12.35 AM, baby terlihat di kamera CCTV sedang duduk dengan memangku Lydia sambil mengirim teks pada Caroline yang sedang berada di ruang atas. Pukul 1.20 AM, baby mematikan CCTV dan mengambil memory card pada CCTV tersebut. Diketahui dalam 2 jam ke depan, Caroline dan baby bertengkar lewat pesan teks. Pukul 4.00 AM, smartwatch Caroline menunjukkan detak jantung yang lebih cepat. Pukul 4.11 AM, detak jantung Caroline terhenti. Hal itu terlihat dari smartwatch yang dikenakan Caroline. Pukul 06.00 AM, baby menelpon polisi dan melaporkan telah terjadi perampokan di rumahnya. Selanjutnya, polisi juga mengatakan bahwa sebenarnya polisi sudah mencurigai baby dari awal, namun tidak cukup bukti untuk melakukan penangkapan.
Baby dengan sengaja membuat drama untuk mengelabui polisi, membohongi Caroline dan keluarganya yang berduka, membunuh Caroline di depan anak mereka, membuat seorang anak kehilangan ibunya, dan juga membunuh binatang yang tidak bersalah dengan keji. Bisa dikatakan Baby anak Nostopoulos ini adalah seorang psikopat yang menggunakan segala cara untuk memanipulasi banyak orang guna mencapai tujuannya. Apakah alasan Baby untuk melakukan perbuatan keji ini? Menurut pengakuannya terhadap polisi, ia takut bahwa Caroline akan meninggalkannya. Hal itu membuatnya sangat putus asa dan berpikir kematian Caroline akan membuat hidupnya lebih baik dan ia bisa merawat Lydia seorang diri. Lalu spekulasi alasan lainnya yaitu uang. Menurut orang-orang yang mengenal Baby, Baby mempunyai gaya hidup yang cukup mewah. Banyak yang mencurigai bahwa ia menjual narkoba sambil menjadi pilot helikopter untuk mendukung gaya hidupnya. Terlihat dalam sosial media Caroline dan Baby bahwa sebelum kematian Caroline, pasangan ini sempat berlibur ke Dubai. Namun kemudian diketahui bahwa selama ini, ibu Caroline sering membantu untuk masalah keuangan pasangan itu. Bahkan terakhir ibu Caroline memberikan 50.000 euro agar Caroline dan Baby bisa memiliki rumah impian mereka. Saat ini Baby anak Nostopoulos sedang menunggu persidangan. Ia mendekam di penjara Korydallos, sebuah penjara untuk kejahatan berat yang terletak di kota Athena. Menurut jaksa penuntut, Baby kemungkinan akan dituntut untuk pembunuhan berencana, berbohong kepada polisi, dan penyiksaan binatang. Untuk kalian yang mungkin melalui hal yang kurang lebih sama, baik laki-laki atau perempuan, tolong segeralah mencari bantuan kepada keluarga dan pihak berwenang, dan beranikan diri kalian untuk melangkah maju dan menjauh. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune!